faster! Maaf, Nyonya. Maafkan kami, Nyonya. Saya tidak terima rakyat kita diperlakukan seperti ini. Nanti malam datang ke rumahku. Kita rencanakan untuk menyerang mereka. Siap, Pak. Kejaman bangsa Belanda sudah tidak dapat kita biarkan lagi. Jadi kita harus bagaimana sekarang? Bagaimana, Pak? Begini. Kamu akan persiapkan pasukan dari sebelah barat benteng Dustet. Siap. Begitu mereka terpacu dalam pasukanmu, kita akan serang mereka dari arah tenggara. Kamu, Lukas, siapkan pasukanmu dari sebelah tenggara. Dengan begitu, kita akan mudah mengalahkan mereka. Baik, saya akan siapkan pasukan sekarang juga, sehingga besok pagi kita akan siap menyerang mereka. Aku sudah sangat lelah. Kali ini Belanda sudah sangat kejam. Belanda memang sangat keterlaluan. Marta, kita harus ikut serta dalam perlawanan ini. Tanah ini adalah tanah kita, tempat kita dilahirkan. Jangan sampai bangsa mereka menjajah kita. Ya, kita akan terus maju dan melawan. Kami tidak akan takut dan tidak akan gentar. Lebih baik kita mati di medan perang daripada mati sebagai budak penjajah. Merdeka! Merdeka! Terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Belanda. Pasukan Maluku dipimpin oleh Patimura, Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina. Sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Residen Vandenberg. Pada pertempuran kali ini, Residen Vandenberg terbunuh dan pasukan Maluku berhasil menguasai benteng Dustet. Belanda kemudian meminta bantuan dari Ambon sejumlah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Betjes. Namun, bantuan ini berhasil digagalkan pasukan Patimura. Dalam peristiwa ini, Mayor Betjes juga terbunuh. Kemenangan tersebut membuat pejuang lain semakin bersemangat. Selanjutnya, Patimura fokus menyerang benteng Zinlandia di Pulau Haruku. Melihat strategi ini, maka pasukan Belanda kemudian memperkuat pertahanan di benteng. Patroli juga diperketat, sehingga Patimura dan pasukannya gagal menembus benteng Zinlandia. Selain melakukan bergerak dengan perlawanan fisik, upaya perundingan juga dilakukan. Sayangnya, perundingan tersebut tidak menemui kesepakatan antara kedua belah pihak. Hingga akhirnya, Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya, termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut benteng Dustet. Agustus 1817, Saparua diblokade. Benteng Dustet dikepung beserta tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng lumpuh. Daerah di kepulauan kemudian bisa dikuasai Belanda. Kondisi tersebut membuat Patimura memerintahkan pasukannya untuk meloloskan diri dan meninggalkan tempat pertahanannya. Dengan demikian, benteng Dustet berhasil dikuasai Belanda. Patimura dan pasukannya terus melawan dengan cara bergerilya. Namun, pada bulan November, beberapa pasukan Patimura tertangkap. Salah satunya Kapitan Paulus Tiahahu, ayah dari Christina Marta Tiahahu. Kapitan Paulus kemudian dijatuhi hukuman mati. Mendengar kabar tersebut, Christina Marta Tiahahu marah dan segera pergi ke hutan untuk bergerilya. Tuan, aku mengantarkan surat dari Belanda kepadamu. Patimura, benteng Dustet sudah dikepung dari berbagai penjuru dengan pasukan yang sangat banyak. Aku menawarkan dua pilihan. Pertama, engkau menyerahkan diri dan seluruh pasukanmu akan kami bebaskan. Kedua, jika kamu menolak, kamu dan seluruh pasukanmu akan aku luluh lantakan di dalam benteng Dustet. Aku memberimu waktu malam ini untuk menyerahkan diri. Jika kamu menolak esok pagi, aku akan melakukan serangan besar-besaran. Baik, aku akan menyerahkan diri. Hai Mantuladi, sebaiknya kau menyerah dan bergabung bersama kami, atau kami akan menembakmu dan menggantungmu. Lebih baik saya mati untuk Indonesia daripada saya harus menjadi seorang pengkhianat. Dasar pecundang! Kami bukan pecundang. Jika kami tidak berani mati, itu orang yang pecundang. Kau lah.
Cepat eksekusi dia. Setelah kematian Patimura, Christina Marta Tiahahu lalu melanjutkan perang gerilya, walaupun akhirnya tertangkap juga. Christina tidak dihukum mati, namun dia dibuang bersama 39 orang lainnya ke Jawa untuk melaksanakan kerja rodi. Dikisahkan bahwa Christina Tiahahu melakukan aksi mogok makan dan enggan buka mulut. Ia kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia pada 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Meninggalnya Christina Marta Tiahahu menjadi pertanda berakhirnya Perang Patimura. Setelah mereka terpacu pada pasukanmu, Tanah ini adalah tanah air kita, tempat kita dilahirkan. Jangan sampai bangsa Belanda menjajah. Bangsa Belanda. Alah nggak kelihatan. Ulang. Enggak gini loh, saya kan gerak bar gitu. Itu dipompa. dah, yuk.